Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kehadiran Suto Sinting di markas Nyai Lembah Asmara membuat penasaran karena sosok yang dicarinya tidak ada. Siapakah sosok yang dicarinya itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dengan tenangnya, ia buka tutup bumbung tuak dan ia tenggak beberapa teguk dengan rasa lega. Lek, lek, lek. Mata mereka memandang tampak kedip. Sebagian perempuan yang ada di situ saling berdebar-debar gemas ketika melihat pendekar mabuk dongakkan kepala untuk menenggak tuak dalam bumbung. Pendekar mabuk yang tampak bidang dadanya kelihatan lebih perkasa dan menggairahkan. Nyai Lembah Asmara tersenyum-senyum dan berkata kepada Maharani, aku sudah tak tahan lagi. Bawa dia ke kamarku, Maharani. Tapi awas ya, jangan sampai kau menyentuhnya lagi. Dia sudah menjadi kekuasaanku dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya. Baik, Nyai. Maharani berikan hormat, pertanda patuh dan taat. Lalu ia bicara kepada Suto. Mari ku antar ke kamar Suto. Kemana? Mata Suto makin sayu. Ke kamar peraduan, jawab Maharani. Nyai sudah tak bisa bersabar lagi. Kau harus segera masuk ke kamar peraduan bersama beliau. Aku kemari bukan mencari kamar, kata Suto Sinting. Aku mencari kekasihku yang selalu hadir dalam mimpiku. Nyai Lembah Asmara menyahut. Akulah kekasihmu, Suto. Bukan, kau bukan kekasihku. Wajahnya tidak seperti kamu. Dia lebih cantik dan lebih anggun dibandingkan dirimu, Nyai. Maharani mundur dari Suto ketika dilihatnya wajah Nyai Lembah Asmara menegang. Mata Nyai Lembah Asmara mulai memancarkan murka yang tak tertahan. Nyai Lembah Asmara mendekati Suto, sementara Suto masih berdiri dengan tubuh goyang karena mabuk. Agaknya, Nyai berusaha menahan murkanya dengan napas ditarik dalam-dalam dan diendapkan di dalam dada. Saat itu, Suto Sinting berkata sumbang, aku kecewa datang ke sini. Perawan sesat mendustaiku. Aku kecewa ketemu kamu, Nyai. Kekecewaanmu akan sirna setelah kita berada di dalam kamar, kata Nyai Lembah Asmara geram. Pendekar mabuk gelengkan kepala sambil bersungut-sungut. Kurasa sama saja. Di dalam kamar dan di luar kamar sama saja. Kau bikin aku kecewa karena kau bukan orang yang ada dalam mimpiku. Aku bisa hadir kapan saja kau ingin kehadiranku, Suto. Suto kembali gelengkan kepala. Aku mau pulang saja, katanya seenaknya. Ia melangkah dengan limbung. Nyai Lembah Asmara segera mencekal lengan Suto. Ditariknya tubuh itu, didekatkan wajahnya, ditatapnya lekat-lekat. Lalu dengan nada geram ia berkata, kekasihmu ada di dalam kamar, Suto. Hah? Benarkah begitu? Pendekar mabuk tampak tertarik. Nyai Lembah Asmara memanfaatkan itu dengan berkata, dia sudah menunggumu lama di sana. Wah, kalau begitu, antarkan aku ke kamar. Nyai Lembah Asmara tersenyum lebar. Maka, ia pun segera menggandeng Suto dan melangkahkan kaki menuju lantai yang tinggi, melewati singgasana
menerobos tirai ungu dan hilang ke dalam lorong tersebut. Orang-orang yang ada di luar di sekeliling Maharani dan Putri Alam Baka mulai bergaung seperti lebah. Mereka saling memuji ketampanan pendekar mabuk. Mereka saling menyanjung daya pikat Suto yang membakar gairah mereka. Bahkan di salah satu sudut ada perempuan yang berusaha memuaskan khayalan indahnya bersama Suto. Kamar peraduan Nyai Lembah Asmara sangat indah, luas dan bersih. Baunya wangi cendana. Di sana ada pembaringan yang berlapis sutra merah jambu, empuk dan lebar. Lantainya berlapiskan permadani tebal warna hijau muda. Ruangan itu diterangi oleh cahaya api dari tungku berbatu bara yang ada di sisi kanan kiri ruangan. Sungguh romantis sebenarnya suasana di peraduan itu. Sayangnya, Suto tidak tergugah kemesraannya. Ia bahkan masih bingung mencari kekasihnya di dalam kamar tersebut. "Mana kekasihku? Tak kulihat ada di kamar ini," katanya seperti bicara sendiri, tapi didengar oleh Nyai Lembah Asmara. "Akulah kekasihmu, Suto," kata Nyai Lembah Asmara sambil melepas mahkota dan melepas pula jubah merah jambunya. Suto bersungut-sungut memandangnya lalu berkata, bukan kamu. Sudah kubilang wajahnya lebih cantik dan lebih menggairahkan dari dirimu, Nyai." "Jangan bicara begitu, Suto. Itu sama saja kau membangkitkan amarahku." Tidak peduli. Memang menurut penilaianku dia lebih cantik dari dirimu, Nyai. Aku tak mau bohongi diriku sendiri." "Jangan banyak bicara, Suto. Sebaiknya lekas lepasi pakaianmu. Aku sudah tak sanggup menahan gejolak hasratku untuk mencumbumu." Sambil Nyai Lembah Asmara mendekat, ia meraih pundak pendekar mabuk, menatap dengan mata berbinar-binar penuh gairah. Suto Sintir mengelak dan melangkah ke perapian. "Kau bohong padaku, Nyai. Kau sama dustanya dengan perawan sesat." Napas panjang ditarik oleh Nyai Lembah Asmara untuk meredam kemarahannya. Selama ini, belum pernah ada lelaki yang menolak ajaran mesra Nyai. Belum pernah ada lelaki yang menjauhi saat Nyai Lembah Asmara mendekatinya. Tapi kali ini, Suto ternyata berani melakukan hal itu. Nyai merasa terhina, tapi ia tetap meredam amarahnya karena ia berpikir, mungkin ciri-ciri lelaki tanpa pusar memang begini. Harus ditundukkan dulu sebelum ia memberiku keindahan yang kudamba. Pendekar mabuk meneguk tuaknya lagi. Sisa air tuak di bibir disapu dengan tangan kirinya. Bumbung itu dipegang dengan tangan kiri. Kemudian dilangkahkannya kaki mendekati pintu. Aku mau pulang, ucapnya kemudian. Nyai Lembah Asmara segera melompat ke depan Suto. Melihat Nyai menghadang langkahnya, Suto berkata dengan tubuh limbung, "Minggirlah, Nyai. Aku mau keluar dari kamar ini." "Berbalinglah di ranjangku, Suto. Kau akan kuterbangkan tinggi-tinggi mencapai awan-awan indah. Kita akan berlayar mengarungi lautan cinta yang penuh dengan kenikmatan dan kemesraan, Suto." "Aku tidak bersedia, Nyai." Jangan bantah perintahku, Suto." Nyai Lembah Asmara menyentak agak pelan. "Aku tak mau tunduk dengan perintah siapapun, kecuali perintah dari guruku dan kekasihku." "Kamu memancing kemarahanku, Suto. Kau akan menerima akibatnya." "Aku tak menghendaki keributan di antara kita. Tapi kalau kau mau lampiaskan marah padaku, silakan saja, Nyai. Aku juga bisa lampiaskan kekecewaanku atas kebohonganmu itu." Mata Nyai Lembah Asmara mulai menyipit tanda menahan kemarahan yang dalam. Tangannya menggenggam kuat, napasnya mulai tak teratur. Suto masih memandang dengan mata sayu tanpa senyum. Sesekali tubuhnya tersentak karena cegukan. Tiba-tiba, kaki kanan Nyai Lembah Asmara bergerak menyentak ke depan, menendang dada Suto. Dada Suto terkena tendangan itu dengan telak. Pendekar mabuk tersentak ke belakang, mundur 3 tindak. Tapi ia justru tersenyum dalam keadaan masih tetap berdiri,
kalau tubuhnya limbung. Tak seberapa berat tendanganmu, Nyai. Adakah yang lebih berat lagi dari yang tadi? Kata Suto Sinting sambil menyembunyikan senyum. Aku tak ingin mencelakai dirimu, Suto. Bisakah Suto Sinting alias pendekar mabuk menghadapi kemarahan Nyai Lembah Asmara? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.